Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika tahu ada perintah Allah, ketika tahu ada larangan Allah, dia mau mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah inti dari takwa. Nah, orang yang bertakwa ini kemudian diklasifikasi lagi dengan level-level yang berbeda, grade-nya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung tingkat tadhiyahnya dalam taat. Tergantung tingkat tadhiyah dalam taat. Arti tadhiyah dalam taat artinya apa? Tingkat pengorbanannya dalam taat. Makin besar pengorbanannya, berarti makin tinggi grade ketakwaannya. Makin besar yang dia korbankan untuk taat kepada sami'na wa ata'na perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia levelnya makin tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman itu punya darajatun, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Bertingkat-tingkat, beda-beda tingkatannya. Dan tingkatan ini nanti akan menjadi tempat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan ketakwaannya di dunia. Makin besar tadhiyahnya dalam ketaatan, untuk pakai hijab dia pengorbanannya berat. Kenapa? Dia harus membatalkan kontrak kerjaannya. Dia harus diputusin oleh seseorang yang dia sayangin. Oh ya. Batalin kontrak nggak ada, oh biasa aja gitu kan. Diputusin, oh gitu, oke. Terus dia harus kayak dibully gitu di gengnya, di grup WhatsApp-nya, sampai akhirnya dia di left sama grup gitu. Dia harus ngerasain susah payah untuk membenarkan jilbabnya, terus kepanasan, agak-agak gimana rasanya awal-awal mungkin masih kagok. Nah ini tadhiyah namanya, pengorbanan. Makin berat ujian ketika dia pengen taat kepada Allah, berarti makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki. Makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki, reward di sisi Allahnya juga makin gede. Apa janji Allah untuk orang yang bertakwa yang paling terkenal itu apa? Wa may yattaqillah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya yang sami'na wa ata'na, yang mau mendengar kemudian menjalankan. Karena ada orang yang bahkan mendengar aja gak mau, belajar gak mau, dengar tausiah gak mau, dengar nasihat nolak. Ngeklik aja sesuatu yang sifatnya ngebooster iman, nggak mau ngeklik. Kadang-kadang udah muncul, sengaja di skip sama dia. Sengaja kalau lebih parah lagi mungkin dia akan unfollow atau dia block. Nggak mau sami'na, apalagi ata'na. Ada juga orang yang sami'nanya udah bagus nih. Dengerin booster, dengerin ceramah, baik itu online maupun offline, off air, event, taklim segala macam, baca teks, broadcast. Udah mau nih sami'na. Tapi ata'nanya mikir-mikir, dia pilih-pilih. Yang ringan-ringan sami'na wa ata'na. Yang berat-berat sami'na titik. Belum langsung wa ata'na, dia pilih-pilih. Nah, ini namanya darajatun, beda-beda tingkatannya. Makin dia sami'na wa ata'na walaupun berat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tenang aja. Kesusahan dan pengorbanan yang kita alamin untuk bisa taat kepada Allah, nanti akan Allah bukakan jalan keluarnya. Makhraja, itu duluan yang Allah bahas. Sebelum Allah bahas yang lain, itu duluan. Kenapa? Karena Allah tahu untuk takwa itu kadang-kadang kita butuh yang namanya tadhiyah. Sehingga janji pertama yang Allah tawarkan kepada orang yang bertakwa di surat At-Tolak itu apa? Makhraja, jalan keluar. Dan pertanyaan lebih agak sedikit iseng, kenapa Allah letakkan ayat tentang janji-janji untuk orang bertakwa di dalam surat yang isinya adalah tentang diputusin? Kan itu namanya surat diputusin kan? At-Talak. Talak itu kan diputusin, betul nggak? Diputusin oleh siapa? Suami.
Mungkin gak semua orang mau menerjemahkan. Kalau mampu insya Allah banyak yang mampu. Tapi mau menerjemahkan dengan bahasa kaum. Kalau kita anak muda, talak itu rasa-rasanya kayak apa, talak itu kayak ngeri gitu kan. Ternyata ada yang lebih ngeri daripada talak loh, diputusin. Itu lebih kerasa gitu, diputusin. Padahal udah jadian, udah halal, udah menyerahkan hidup dan dirinya, diputusin. Nah ketika diputusin, Allah tulis di dalam nasihat-nasihat tentang cara mutusin cewek. Ini ayat tentang cara mutusin cewek secara baik-baik. Ternyata mutusin juga ada yang fisabilillah gitu, keren. Kenapa kok diajarin Ustadz? Bukan diajarin cara mutusinnya, cara mutusin yang bisa balikan. Itu tuh keren banget tuh surat tuh. Kok jadi bahas itu sih Ustadz? Ini karena ayat takwa taruh di situ. Cara mutusin yang gampang balikan. Karena kalau mutusin gak balikan, itu tuh kasihan perempuannya. Justru ayat ini kesannya angle yang tadi saya agak nakal mengeluarkan statement di awal tuh apa? Cara mutusin cewek. Tapi tahu gak rahasianya? Kalau mau diperpanjang nih kalimatnya, cara mutusin cewek yang menghargai mereka supaya bisa cepat balikan. Itu yang panjangnya. Sehingga kalau misalnya ada yang mengcrop video saya, pasti gak dengar ceramah saya. Cara mutusin cewek yang menghargai mereka dan bisa balikan. Bahasa ini fikih talak. Bahasa pesantrennya lah, fikih talak. Apa yang terjadi waktu itu? Kalau kita baca cerita behind the scene-nya, Rasulullah waktu itu mutusin Hafsah. Mentalak Hafsah, istri beliau, anaknya Umar bin Khattab. Gak takut Ustadz sama Umar. Tuh kerennya Rasulullah ya. Umar yang takut sama Rasulullah. Malah Umar marahin Hafsah. Kamu ditalak sama Rasulullah, kamu diceraikan sama Rasulullah, kamu diputusin sama Rasulullah. Kamu itu rugi banget. Jadi Rasulullah mentalak Hafsah. Cuman karena belum diajarkan tutorial mutusin. Akhirnya Nabi pas mutusin Hafsah memulangkan Hafsah ke rumah ayahnya. Jadi dianterin pulang ke rumah ayahnya. Pas Nabi balik turun ayat. Wahai Nabi, kalau seseorang suami menceraikan istrinya, janganlah dia mengeluarkan istrinya dari rumah kecuali jika istrinya punya dosa nusyuz. Cuman itu alasan boleh mengeluarkan perempuan dari rumah. Apa itu nusyuz? Selingkuh. Kalau bukan karena selingkuh, cuman karena gak nyaman, beda pendapat, cekcok segala macam, gak boleh suami memulangkan istrinya dari rumah sebelum selesai masa iddah, masa nunggu. Nunggu ngapain nih? Nunggu balikan. Iddah itu masa nunggu balikan. Dia mau balikan gak ya, itu namanya iddah. Jadi dalam Islam itu udah ada tuh tutorial lengkap tentang bab itu. Nah, sehingga akhirnya Nabi mengajak lagi Hafsah pulang ke rumahnya. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan ayat tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nabi dalam keadaan marah. Nabi dalam keadaan kecewa sama Hafsah. Nabi udah ngerasa kayaknya udah gak bisa dipertahankan nih pernikahan beliau. Tapi ketika turun ayat, bahkan turun Jibril, ayat plus kata-katanya nih. Kalau ayat doang Al-Quran, ini plus nasihat dari Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, rujuk Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan di surga. Ketika Nabi lagi dalam keadaan perasaannya terganggu. Bahasa kita, balikan. Hah? Tapi dia, gitu kan ya. Jadi lagi baper banget gitu kan ya, disuruh balikan. Ini yang disebut dengan takwa. Ketika Allah yang menyuruh balikan atau bawa pulang ke rumahmu, maka Nabi sami'na wa ata'na. Walaupun berat. Di situ ada pelajaran takwa itu kadang harus ngelawan perasaan pribadi kita. Kadang-kadang takwa itu nggak ngikutin perasaan kita, justru ngelawan perasaan kita. Kita pengen gini, Allah pengen gitu, kita gitu. Kita pengen gitu, Allah pengen gini, kita gini. Sami'na wa ata'na. Kadang-kadang kita ngelawan ego kita sendiri. Maafin. Ya udah saya maafin. Minta maaf.
minta maaf. Itu takwa tuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran